Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Minggu asik untuk Pak Hanan dan keluarga kecilnya. Selain bisa quality time bersama keluarga, tentu sebagai ajang istirahat di rumah setelah 5 hari sibuk bekerja. Kopinya mas, ujar Nahla mempersilakan di meja suaminya. Pria 35 tahun itu tengah duduk di halaman belakang, sembari menenteng MacBook di tangannya, melihat berita terkini pagi ini. Sementara Ica tengah berjemur di dekat kolam buatan berisi ikan-ikan hias kesayangan ayahnya. Makasih, sini aja dek, mau kemana? Kata Hanan begitu Nahla beranjak. Nanti mas lagi nyalain kompor, ujar perempuan itu hendak membuat sesuatu untuk sarapan. Minggu Simbo tidak berangkat, waktu untuk keluarganya juga. Jadi Nahla berinisiatif membuat sarapan sendiri daripada harus beli di luar yang belum tentu pas dengan seleranya. Mas mau sarapan apa? Biar aku buatin sekalian, tawar Nahla mumpung ada kesempatan. Sarapan kamu, hehehe. Hanan nyengir bercanda, sementara Nahla langsung terdiam menatap horor. Gitu banget natapnya. Enggak dek, bercanda. Enggak ding, setengah serius, lapar. Buat apa aja, nanti aku makan. Kata pria itu senyum gaje, memperhatikan raut khawatir istrinya. Tidak setega itu, Hanan pun harus bisa memberi waktu untuk Nahla istirahat. Walau tidak bisa dipungkiri, hasrat itu masih mumpuni. Mama kenapa, Pak? Kok Papa senyum-senyum? Tanya Ica sembari sibuk memberi pakan pada ikan warna-warninya. Gak ada sayang, Mama lucu, jawab Hanan beranjak, mengekor Nahla yang masih setia menampakkan wajah datar. Mau dibantuin? Gak usah mas, cuma mau buat kupat tahu kok, suka nggak? Kupat tahu? Tanya Hanan teringat makanan kesukaan mendiang istrinya. Ibunya Ica sangat menyukai itu dan biasanya membuat sendiri juga saat libur begini. Iya, kenapa? Tidak suka ya? Ya udah, aku buat yang lain aja. Suka banget malah, jawab Hanan antusias sekali. Kalau suka beneran, aku buatin ya sekarang, ujarnya menyiapkan bahan-bahannya. Dengan semangat, Nahla membuat makanan itu. Hanan sendiri membantunya sebentar, tetapi karena terusir oleh Nahla, jadi minggir. Kembali duduk di halaman belakang, sembari memperhatikan Ica yang masih asik bermain. Sejenak pria itu tersenyum, menatap Ica yang mempunyai garis wajah mirip dengan ibunya. Bahkan selalu ia kirimkan doa di setiap sujud panjangnya. Astagfirullah, maafkan aku ya Rob. Tidak ada maksud hati untuk membagi perasaan ini. Aku sadar engkau telah memberikan ganti yang tak kalah baik. Maafkan diriku yang bila masih selalu mengingatnya. Batin Hanan merasa sangat berdosa. Dia sadar Nahla adalah masa depannya. Tidak ingin pula membuat hatinya terluka. Hanya saja kenangan masa lalu di hari-hari tertentu kadang membuatnya teringat. Mas, ini sudah jadi. Silakan dicoba. Ica mau? Nanti aja mah, Ica udah minum susu, belum lapar. Jawab gadis kecil itu masih sibuk sendiri. Mas, kok nggak dimakan? Katanya suka. Nggak enak ya? Nahla menginterupsi suaminya. Enak kok, pasti enak. Makasih sayang. Ucapnya membuat rona di pipi Nahla. Gimana? Tanya perempuan itu memastikan. Walau tadi sempat dicicipi dan menurutnya pas, belum tentu selera pria itu sama. Enak kok, enak. Sahut Hanan tersedak. Pria itu nampak tidak fokus memuji tetapi seperti memikirkan hal lain.
Pelan-pelan mas, ini minum, ujar Nahla mendekat, mencoba mengusap punggungnya menenangkan. Namun sepertinya pria itu spontan membuat gerakan menghindar, hingga membuat Nahla kebingungan. Apakah suaminya anti sentuhan dirinya? Bukankah bahkan pria itu sudah lebih dari menyentuhnya? Aku nggak apa-apa kok, jawab Hanan beranjak meninggalkan meja. Masih sedikit terbatuk, bahkan mengabaikan air putih yang Nahla bagikan. Tersinggung sedikit. Mungkin karena hanya sedang merasa lelah jadi agak baper. Namun tak ingin mengambil hati, lebih baik masuk saja daripada berpikir dengan praduganya sendiri. Daripada merenung sendiri, Nahla siang itu mengabari teman-temannya untuk hadir di acara syukuran pernikahannya yang akan digelar minggu ini. Perempuan itu sedikit nimbrung di grup alumni dan juga sahabat lainnya yang masih sering berkabar. Hari H makin dekat, kesibukan tentu bertambah. Baik Hanan dan Nahla sama-sama sibuk mempersiapkan, beruntung sudah halal, dan benar saja banyak keterlibatan kedua belah pihak sebelum hari H. Keluarga Pak Subagio juga mempersiapkan tak kalah repot. Menantu putri pertama dengan penuh sukacita mengundang banyak tamu undangan dari kerabat dan kenalannya di pasar. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Hampir semua kerabat dan sanak saudara ikut tumpah memberikan doa terbaik untuk pernikahan mereka. Teman-teman Nahla dan juga rekan kerja sesama guru di tempatnya mengajar juga nampak hadir bersama-sama memberikan doa dan selamat. Tak terkecuali itu, sahabat Hanan dan kerabat juga nampak hadir. Beberapa karyawan dirinya di sahabat motor juga nampak hadir memberikan selamat untuk owner mereka. Wah, istrinya Pak Hanan masih muda sekali. Dengar-dengar seorang tenaga pendidik, kata salah satu tamu undangan membicarakan pengantinnya. Tentu bukan topik tabu yang tengah menjadi ratu dan raja sehari itu akan menjadi ikon di acara itu dan buah bibir. Baik ucapan, doa, ataupun tak kalah seru ingin tahu kepoin kedua mempelai. Iya, cantik ya, tak kalah cantik seperti ibunya Ica. Timpal lainnya. Kondangan sembari bergosip, ibu-ibu luar biasa. Acara berlangsung hingga menjelang sore. Beberapa sahabat dekat malah datang di paling akhir. Mereka menyempatkan hadir entah dari yang mana saja sembari ajang silaturahmi yang lama tak bersua karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya ada temennya lagi buat begadang, ucap salah satu sahabat Hanan memberikan doa. Terima kasih sudah datang, ucap Hanan yang sore itu sudah turun dari panggung pengantin, bergabung dengan teman dan sahabat yang lainnya. Wah, langsung terabes ini pasti nanti malam. Puasa lama bro, ucapnya tertawa cekikikan sembari memberikan bingkisan yang cukup mencurigakan. Suasana nampak riuh saling tertawa. Nahla sendiri hanya mampu tersenyum tipis menghadapi tingkah gokil menjurus obrolan dewasa tersebut. Beruntung sudah dieksekusi lebih dulu, jadi perkataan mereka tidak begitu tabu di telinga Nahla. Selamat ya mbak, aku pikir Hanan tidak akan bisa move on, ternyata bisa juga sama kamu. Banyak loh ya yang tertolak mentah-mentah sahabat satu kita ini. Diberikan selamat karena berhasil dipilih ayahnya Ica dari perempuan itu. Kenapa mendadak hati Nahla malah kepikiran. Terlebih sikap Mas Hanan yang kadang posesif, tapi kadang juga aneh. Terima kasih, jawab Nahla mendadak galau. Apalagi kedekatan Nahla dengan Hanan sebelumnya 0%. Nyaris tak mungkin. Hanya karena Ica mereka terhubung. Apakah saat ini pria itu juga belum move on? Dek,
Mendadak hati Nahla terusik. Melihat senyum sahabat suaminya serasa hambar dan penghiburan saja.